Lu pernah kepikiran gak sih sebagai Gen Z yang mungkin sudah bekerja atau belum bekerja nih ya? Mungkin banyak yang masih pengangguran. Bisa nggak lu beli rumah yang harganya miliaran meskipun gaji lu tuh cuma 1 digit? Nah, jawabannya adalah bisa ya. Dan lirik barusan itu adalah lirik dari official soundtrack film Home Sweet Loan yang baru gua tonton, yang nyeritain soal Kaluna, cewek sandwich generation, gajinya single digit doang, 7 juta doang. Dia berhasil ngumpulin duit 330 juta dan akhirnya DP dan beli rumah, guys. Tapi masalahnya adalah hidupnya tuh super frugal, menyedihkan banget ya. Selalu ngalah ke keluarga, nggak beli kopi kekinian, tiap hari masak buat keluarga, tiap hari bawa bekal ke kantor, nggak langganan aplikasi premium apapun. Di tiap nonton YouTube dan Spotify itu udah lu bakal kena hits gitu kan. Dan kerja sampingan tiap weekend. Ironisnya, meskipun sudah ada duitnya nih, tetap aja sebagai middle class atau bahkan middle lower class, ada aja plot twist yang bikin si Kaluna ini susah buat beli rumah. That's why ini video nih buat lu para Gen Z yang baru punya gaji 2 digit atau bahkan gajinya single digit tapi punya mimpi buat beli rumah. Gue bakal bahas sedikit lebih teknis, tambah juga dengan opini-opini gue dan data-data yang gue kumpulin sebagai pertimbangan lu untuk beli rumah. Jadi lu bisa pantengin video ini sampai habis untuk lu yang mau merencanakan dan mempertimbangkan apakah harus sewa, beli KPR, atau bahkan beli rumah cash. Welcome to Psychology of Finance. Gue bakal bahas tentang beli rumah. Welcome to Psychology of Finance. Jadi bisa dibilang sekarang tuh harga rumah sudah tidak wajar, guys, ya. Di hampir semua daerah di Indonesia, median harga rumah tuh naik dari tahun ke tahun. Bahkan di salah satu daerah di Jakarta, Jakbar ya, range paling tinggi kenaikan harga rumah tuh bisa sampai 40%, guys, dibanding tahun sebelumnya. Jadi dari 800 juta bisa naik jadi 1,2 M. Gila. Dan saking gilanya harga rumah, untuk beli rumah lu harus kumpulin duit gaji lu sampai kurang lebih 20 tahun. Lu bisa lihat ya, ini riset dari FEB UI di Medan, Surabaya, Batam, Makassar, Jakarta. Itu lu harus ngumpulin 20 kali rata-rata pendapatan tahunan. Alias ya kalau gaji rata-rata misal 5 juta gitu ya per bulan atau 60 juta per tahun, berarti harga rumah tuh 20 kali dari 60 juta itu, alias 1,2 M ya, bener ya. Kalau gaji rata-ratanya sekitar 5-6 juta. Dan ingat, ini gaji full ya. Jadi lu belum makan, guys. Lu belum makan, lu belum biayain orang tua ya, biaya sandwich generation, belum biaya nikah, belum beli mobil. Gaji lu semua lu pakai 20 tahun 100% baru bisa beli rumah. Terus sekarang pajak juga bakal naik dan akan ada lagi potongan tapra, yang mana tapra ini bisa jadi tidak dinikmati oleh lu yang nyicil tapra juga. Jadi tidak dinikmati oleh kaum middle class. Jatuhnya ya patungannya buat kaum yang membutuhkan atau kaum kelas bawah. Jadi sedih banget sih sebenarnya ya kalau lu jadi kaum middle class sekarang tinggal di kota besar kayak Jakarta, Medan, Surabaya, Batam, Makassar. Nah, ini udah kurang lebih menyedihkan. Nah, pertanyaannya, kenapa sih harga rumah tuh mahal banget? Ya ini udah jelas ya. Pertama adalah populasi, tingginya permintaan. Makin banyak populasi, makin banyak demand. Ya udah jelas, basic teori ekonomi lah. Supply tanah segitu-gitu aja, supply orang banyak. Tapi tanah yang di demand orang ya pasti di kota-kota besar. Populasi kita besar, jumlah rumahnya sedikit, lahannya terpusat di kota-kota besar, ya bakal mahal. Udah jelas. Mau di pinggiran, ya bakal murah. Bisa aja dapat 100 juta, 50 juta juga ada. Tapi berangkat ke kantor PP bisa 4-5 jam, kayak cewek di FYP TikTok ini gitu. Definisi ngantor nyebrangin laut, Cina, Belanda, Tokyo. POV working mom, rumah di Bekasi, kantor di PIK 2. Yang harus melewati galaksi, guys. Perbedaan galaksi dari Bekasi ke PIK. Nah, itu alasan pertama. Alasan kedua kenapa harga rumah naik terus ya adalah inflasi ya. Sebenarnya mungkin 5 bulan terakhir ya terjadi deflasi berturut-turut. Tapi menariknya rumah itu tidak terdeflasi ya. Tidak terdeflasi kalau kata Mendagri. Sebenarnya Mendagri bilang deflasi itu cuma terjadi di sektor tertentu aja. Tapi dia nggak bilang rumah gitu.
gitu. Jadi rumah bisa jadi tetap mahal ya, tetap bakal naik. Dan kalau kita lihat bahan bangunan buat bangun properti ya kayak kos-kosan gitu-gitu, itu masih naik sih harganya dibanding tahun 2023. Jadi bisa dibilang ya rumah kagak turun sih harganya. Terus yang ketiga, perkembangan infrastruktur yang besar ya dari Pak Jokowi dan kawan-kawan gitu, itu bikin harga properti juga jadi naik karena ya makin strategis. Ada MRT, ada LRT dan segala rupa. Dan ini yang paling penting, yang terakhir menurut gue ya, pembelian rumah sebagai aset investasi. Nah, jadi yang beli rumah itu bukan Gen Z menengah doang, bukan Gen Z menengah dan Gen Z miskin, tapi mereka juga harus bersaing dengan orang kaya antar generasi. Boomers mau beli rumah, milenial mau beli rumah, yang mungkin niat beli rumahnya tuh buat anaknya lah, buat disewain dulu lah, bukan buat ditinggalin, tapi buat investasi. Makanya jangan heran rumah makin mahal, tapi kok ini ada komplek yang sepi gitu. Gue sering banget lihat komplek-komplek elit yang sepi ya, yang nggak ada orang tinggal di sana. Jadi itu adalah alasan kenapa harga rumah mahal. So, pertanyaan besarnya adalah mending sewa atau beli KPR? Pertama ya, lu harus sadar dulu tentang harga beli rumah. Harga rumah itu mahal, tapi bisa jadi lebih mahal lagi. Karena ada juga banyak biaya-biaya tambahan. Contohnya nih, gua sebut satu-satu. Lu bisa sambil lihat layar ya. Biaya akad 7-10%. Biaya bunga KPR, ini buat yang KPR ya, yang akad juga. Biaya PPH, ini sebenarnya buat penjual. Kadang-kadang tapi penjual nulis di kontrak, pembeli yang nanggung 2,5%. Biaya agen, kalau memang lu pakai agen buat nyari 2,5%. Biaya asuransi, biaya balik nama, ini biaya balik nama nih yang paling bikin bete ya. Karena ada cek sertifikat, ada biaya balik nama 2% kalau lu pakai jasa, BPHTB 5%, PPN 10%, AJB 1%, PNBP 1/1000. Kalau rumahnya luas, lebih dari berapa ratus meter itu ada ya jatuhnya barang mewah gitu ya, PPNBM. Biaya-biaya ini itu tuh bisa naikin harga rumah sampai 10-20%. Jadi jangan kaget kalau lu beli rumah nih harganya 200 juta. Bisa jadi di akhir tuh biayanya nambah jadi 20-40 juta buat nalangin penjual, negara, notaris dan lain-lain ya. Jadi jangan kaget lu beli rumah 1M bayarnya nambah 100-200 juta. Belum lagi ada beban lain setelah lu punya rumahnya, lu harus bayar PBB-nya, lu harus bayar maintenance-nya dan lain-lain. Tapi di balik itu semua, lu akan ngerasa ya of course lebih stabil, udah punya rumah sendiri. Dan of course, harga tanah dan rumah masih akan terus naik. Gue sih yakin selama populasi kita naik, akan selalu naik. Jadi ini beda banget ya, kayak mobil misalnya HP yang nilainya tuh abis lu beli langsung nurun. Tanah dan rumah itu justru bisa jadi bakal naik. Di sisi lain, sewa rumah juga ya of course bisa jadi fleksibel ya kan. Biaya sewa juga bisa jadi lebih murah daripada KPR dan tadi ya, biaya balik nama dan lain-lain. Cuman lo jadinya nggak punya aset, terus kenaikan harga sewa juga naik terus, dan kondisi nggak terduga lainnya lah, kayak misalnya pemilik yang nggak mau perpanjang dan lain-lain. Kalau gue pribadi, opini gue pribadi, apakah beli rumah atau sewa atau KPR gitu ya, opini gue pribadi udah jelas. Kalau lo punya duit dan lo belum punya rumah, lo beli rumah sekarang. Nah kenapa? Alasannya adalah pertama, dalam 5-10 tahun ke depan, ini gue juga bisa jadi prediksi gue salah, tapi akan ada banyak pekerjaan yang menurut gue bakal hilang karena perkembangan AI dan lain-lain. Jadi kalau pendapatan lu sekarang tuh masih stabil per bulan, itu most likely ya akan semakin langka sih. Jadi karyawan tetap tuh bakal jadi makin langka. Dan sekarang udah kelihatan trennya. Bisa jadi sekarang memang adalah waktu-waktu ya, terakhir banget nih kita punya pendapatan stabil dan bisa jadi karyawan tetap atau bahkan bisa jadi pebisnis. Akui aja lah, sekarang gig ekonomi tuh bakal makin menjamur. Orang tuh makin lama bakal makin punya 2-3 pekerjaan yang gajinya di bawah UMR. Jadi jangan heran kalau ada orang yang dia kerja jadi copywriter digaji 2 juta, terus dia kerja jadi model dapat 3 juta, terus dia kerja juga jadi content creator digaji 1 juta. Jadi orang tuh bakal kayak gitu ke depannya. Mengingat ya banyak hal yang sudah digantikan sama AI sih. Jadi karyawan tuh menurut gue bakal makin generalis, bahkan bisa tergantikan sepenuhnya. Jadi labor atau tenaga kerja itu bakal jadi worthless sih menurut gue, bakal diganti oleh capital. So banyak tenaga kerja termasuk lu semua nih yang gak bakal ada artinya di masa depan. Ya sama lah kayak sekarang buruh pabrik udah banyak diganti oleh robot kan. Tapi sekarang bukan hanya buruh pabrik yang diganti oleh robot, tapi semua pekerja diganti oleh
AI. Ya itu prediksi gue doang sih. Jadi kalau lu punya duit nih sekarang, lu punya duit kayak Kaluna, lu punya 300-500 juta, lu sikat tuh, langsung cari rumah, lu sikat rumahnya. Kenapa? Karena dengan punya rumah lu jadi punya capital fisik ya. Apalagi kalau lu nggak berniat bikin bisnis or something gitu ya, menurut gue sih. Atau lu nggak niat mau trading lah, misalnya mau investasi gitu, udahlah rumah aja gitu ya. Selama lu masih bisa kerja sekarang, masih bisa ya cash bertahap atau nyicil, menurut gue sih rumah worth it ya. Kedua, kondisi ekonomi makin sulit diprediksi ya. Dan kalau lu nggak beli rumah, nggak berkomitmen sekarang, bisa jadi masa depan ya udah tuh banyak yang akhirnya ya ngeganggu lu, akhirnya gak jadi tuh beli rumah gitu ya, terutama buat kelas menengah. Apalagi demand tuh terus meningkat. So kalau punya duit ya langsung aja beli rumah. Gue yakin banyak orang yang kayak bingung gitu, kok lu ngedorong banget orang beli rumah gitu. Apa ini promosi KPR atau apa? Kagak cuy, gue kagak promosiin KPR. Kalau bisa cash bertahap ya silahkan, kalau bisa cash keras ya lebih bagus. Mungkin bakal banyak yang aneh karena di video sebelumnya gue selalu bilang ke tiap barang tuh jangan beli mobil lah, jangan beli HP. Beli mobil tuh bodoh misalnya gitu. Well, rumah tuh beda sih gitu ya. Karena rumah tuh pertama, rumah tuh ada aspek sentimentalnya. Kedua, tanah harganya cenderung naik. Dan yang ketiga, tanah tuh sangat bisa diwariskan ke generasi selanjutnya. Yang keempat juga adalah tanah dan rumah itu ya tempat privacy lu gitu. Ini adalah hal yang kalau kata Kaluna gitu ya, hal yang emang gua miliki gitu. Bener-bener gua doang yang punya gitu loh. Nah itu sih menurut gua. Jadi rumah tuh banyak aspek-aspek lain yang sebenarnya jadi bikin gua lumayan pro sih kalau ada orang bilang beli rumah jangan. Ya beli sih kalau lu ada duitnya. Nah, terus kapan kita bisa tahu punya duit dan enggaknya? Ini bakal dibahas di kelas gratis ya, yang 1% adain bareng Blue Academy. Kita udah berbulan-bulan, bahkan belasan bulan bikin kelas gratis bareng Blue di Blue Academy. Hampir 2 tahun. Nah, dengan total biasanya sih ada sekitar ya 1.000 sampai 4.000 peserta setiap kali kelas. Jadi udah ada puluhan ribu orang yang hadir harusnya. Dan kelas Blue Academy ini juga sudah sempat dapat award guys. Jadi thank you buat teman-teman yang udah ikut. So buat yang belum pernah join silakan bisa join buat ngomongin soal rumah ini karena kita bakal bahas lebih detail ya. Lo bisa langsung aja cek pendaftarannya di link ini atau ada juga di description box. Dan ini gratis ya. Jadi kalau nanti ada yang minta bayar gitu, ada yang nipu-nipu, bukan ya. Gratis cuy. Ya gratis. Jadi silakan langsung aja klik link di deskripsi. Oke? Gue Evanes 1%. Well, thanks.